Oh iya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk hari ini, obrolan hukum kita bersama dengan penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Baik, Iya, rekan-rekan sahabat pembelajar dimanapun saat ini berada, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sahabat pembelajar dimanapun saat ini berada, jumpa lagi pada acara BPSDM Live. Kali ini obras hukum bersama dengan Mbak Yuliana, penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Baik, tadi saya belum menyampaikan mengenai tema kita pada saat ini. Cuma saya mau Mbak Yuliana memperkenalkan diri, bagaimana awal mula berkarir sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini, Mbak Yuliana. Silakan Mbak baik. Yuliana. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Lia. Salam kenal. Salam kenal juga bagi sahabat pembelajar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuliana. Saya adalah penyuluh hukum ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Singkat tentang saya mulai bergabung di penyuluhan hukum itu di tahun 2020, tepatnya pada bulan April. Yang sebelumnya saya adalah analis bantuan hukum, Mbak Lia. Itu Oke, yang dapat saya sampaikan. Dan pada baik. kesempatan hari ini, Mbak Lia, izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mbak Yuliana, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan Ya. batin. Baik, rekan sahabat pembelajar dimanapun saat ini berada, tema kita kali ini mengambil dari seperti tadi saya katakan suatu kriminalitas. Kasus kekerasan terhadap anak pada saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang oleh banyak pihak. Apalagi sekarang banyak kasus kekerasan yang menimpa anak justru dari orang yang terdekat. Kekerasan terhadap anak di masa pandemi COVID-19 hari ini tentunya semakin meningkat. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak orang mungkin banyak dampak yang diakibatkan dari pandemi ini dan kecenderungannya kriminalitas kekerasan terhadap anak ini meningkat. Dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah selain masalah kesehatan akibat COVID-19 ini. Salah satu contoh kekerasan seksual baru-baru ini terjadi di daerah Depok dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut masih berusia 6 tahun dan 7 tahun. Dan pelaku merupakan orang terdekat, yakni tetangga korban itu sendiri. Adapun kejahatan seksual terjadi untuk kesekian kalinya di daerah Depok itu. Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan anak yang terjadi dan masih banyak lagi di daerah lain di seluruh Indonesia. Salah satunya yang terbaru bukan kekerasan seksual tapi kekerasan yang dialami anak adalah kasus yang di Tangerang. Baru-baru ini yang dialami seorang anak perempuan yang dilakukan orang dewasa, kekerasan terhadap anak. Dan bagaimana pemerintah menanggapi situasi ini dan kondisi ini? Nah, kita akan bahas dengan narasumber kita Mbak Yuliana, penyuluh hukum dari kantor wilayah DKI Jakarta, dengan tema kekerasan seksual pada anak marak saat masa pandemi. Baik Mbak Yuliana, kalau boleh tahu sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak itu apa dan bentuknya itu apa saja Mbak? Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lia. Benar sekali, memang kekerasan seksual pada anak ini makin marak terjadi saat pandemi. Sebelum kita membahas topik itu, untuk kekerasan sendiri ini menurut pasal 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik itu secara fisik, psikis, seksual maupun juga penelantaran. Nah, termasuk di dalamnya adalah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau juga perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Nah, Mbak Lia, menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan anak itu sendiri adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk Oke. anak yang masih berada di dalam kandungan. Ah, Nah, untuk kekerasan ini sendiri, bentuk-bentuknya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu bisa berupa kekerasan fisik, psikis, mhm. seksual maupun penelantaran. Nah, untuk kekerasan fisik ini sendiri itu merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh si anak, ya, menyakiti Hmm, tubuh si anak dengan meninggalkan luka, bisa luka ringan, sedang, berat hingga meninggal dunia. Nah, itu bisa contohnya dengan melakukan pemukulan, ya, terus juga mhm. mendorong, mencakar, apa namanya, menyundut dengan rokok dan lain sebagainya. Itu contohnya untuk kekerasan fisik. Dan untuk kekerasan psikis ini atau kekerasan emosional ini agak sulit didefinisikan Mbak Lia karena tidak Hmm, meninggalkan luka fisik, akan tetapi oke, lebih kepada jiwanya yang terganggu gitu, emosionalnya yang oke, terganggu ya. akibat dari salah satu contohnya ejekan-ejekan berupa kata-kata kasar, kemudian juga yang Hmm, mempermalukan dirinya seperti itu. hmm, Dan untuk kekerasan seksual itu di mana ketika seseorang itu menekan atau meminta kepada si anak untuk melakukan aktivitas seksual. Ya, aktivitas oke. seksual atau mempertontonkan konten-konten pornografi itu kepada si anak dan juga bisa berupa maaf melakukan kontak fisik dengan alat kelamin si anak. Itu untuk Oke, kekerasan oke. seksual. Dan untuk kekerasan penelantaran tadi itu bisa Hmm, berupa penelantaran yang dilakukan oleh si orang tua maupun pengasuh anak, bisa pengabaian fisik yakni tidak dipenuhinya kebutuhan dasar seorang anak, bisa berupa makanan maupun pendidikan yang layak. Seperti itu Mbak Lia. baik, baik. Jadi kalau berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Mbak Yuliana, kekerasan terhadap anak kan itu marak saat pandemi COVID-19. Apakah itu sebenarnya kejadian kekerasan anak ini hanya terjadi saat COVID-19 ini atau bagaimana, Mbak Yuliana? Tanggapan Mbak gimana? Ya, sebenarnya jauh sebelum adanya pandemi COVID-19 ini untuk masalah kekerasan anak sudah terjadi sebelumnya Mbak Lia. Cuma memang makin marak Oke, setelah pandemi COVID-19 ini. Karena saya punya data Mbak Lia, kalau boleh saya bacakan dari data silakan yang Mbak. saya peroleh melalui Mhm. update data infografis KPAI itu per 31 Oke, Agustus tahun 2020 itu ya. terdapat peningkatan jumlah kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah Oke, total ada sekitar wow. 4.369 kasus. Wis. Sedangkan di tahun 2020 Mbak Lia, Iya, ini iya. terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan yaitu sekitar 4.734 kasus pengaduan. Artinya Wow. apa? Nah, ini artinya terjadi peningkatan kasus sekitar 365 pada tahun 2020. 20. Ya, Oke, iya. Dan seperti ampun. kita ketahui bersama Mbak Lia bahwa pandemi COVID-19 ini kan kita sudah alami dari tahun 2020 ya. Dan Betul. memang di antara kasus kekerasan seksual pada anak tersebut, ini saya bacakan, anak yang menjadi korban itu kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau pencabulan Hmm. itu sebanyak 236 kasus. Dan anak sebagai korban sodomi atau pedofilia itu sebanyak 14 kasus. Anak Wow. korban kejahatan seksual online itu ada 89 kasus. Dan Hmm. anak korban pornografi dari media sosial itu sebanyak 44 kasus. Ini yang melapor. Belum Waduh. lagi yang tidak Hmm. melapor Mbak Lia, itu kemungkinan Pasti masih lebih ada banyak tuh. lagi.
Betul, Iya, betul, kemungkinan Mbak. masih ada lagi ya. Ini merupakan fenomena yang cukup serius untuk menjadikan perhatian kita semua, Mbak Lia. Karena dari data yang telah saya sampaikan tadi bahwa ada kenaikan kasus untuk kekerasan seksual di masa pandemi COVID-19 ini, dan ini belum berakhir pandemi ini, sedangkan aktivitas sehari-hari yang dilakukan anak-anak ini di rumah saja. Mhm. Pembelajaran, proses penyelenggaraan belajar mengajar maksud saya itu masih Masih dilaksanakan di rumah. secara daring. Iya, Hmm. dan ini menjadi salah satu pemicu juga Mbak Lia untuk adanya tingkat kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak. Hmm. Rumah, Mbak Lia ya, rumah yang semula menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi si anak itu untuk tinggal, ternyata sekarang ini merupakan ancaman bagi mereka karena rumah itu justru menjadi tempat di mana kekerasan itu terjadi. Dan ini merupakan masalah yang cukup serius bagi kita khususnya orang tua dan juga pemerintah. Seperti itu Mbak Lia. Baik, ya memang mungkin banyak juga ya kekerasan yang dilakukan ini terjadi karena orang terdekat. Seperti contoh kasus yang tadi di Depok dilakukan tetangga itu sendiri. Tetangga, iya. Ya, tetangga itu sendiri. Eh kalau bisa disebutin sama Mbak Yuliana itu, selain dari pelaku contoh yang tadi yang di Depok itu dilakukan oleh tetangga, kira-kira siapa lagi tuh Mbak biasanya yang melakukan itu Iya, kekerasan yang terjadi ini? iya. Menurut data LPSK, ya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memang mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap ini itu terjadi oleh orang terdekat, seperti yang tadi Mbak Lia sampaikan, kasus terjadi di Tangerang ataupun di Depok dan masih banyak lagi. Dan baru-baru ini juga di tahun 2021 ada juga kekerasan yang dilakukan oleh kakek ya, seorang kakek terhadap cucunya, walaupun itu kakek tiri, itu memang berarti pelakunya adalah orang terdekat. Itu di daerah Ya, Pademangan, Jakarta Utara. Anak usia 6 tahun juga. Seperti itu Mbak Lia. Jadi memang orang terdekat ini seperti ayahnya atau juga kakeknya, pamannya, tetangganya gitu. Bisa juga guru ataupun teman bermainnya itu memang lebih kansnya itu lebih besar kepada si pelaku atau kepada si korban maksud saya terhadap menjadi anak itu pelaku. sendiri karena memang iya anak itu apa ya cenderung lebih percaya kepada orang terdekat sehingga lebih lebih apa ya kansnya itu lebih besar gitu untuk pelaku tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap anak Kekerasan. tersebut. Iya, daripada orang yang memang belum dikenal oleh si korban. Seperti itu. Oh, baik. Kira-kira faktor apa saja penyebabnya ya Mbak? Kalau misalnya kasus kekerasan ini terjadi pada anak, penyebabnya itu apa tuh faktor-faktornya? Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Iya, faktor yang menjadi pemicu terjadinya Hmm, kekerasan seksual pada anak, Mbak Lia, pada masa iya. pandemi ini khususnya itu karena memang aktivitas sehari-hari yang saya sampaikan tadi yang memang masih banyak dilakukan di rumah saja ya, khususnya bagi anak-anak yang memang belum berjalan seperti kita yang sudah mulai bekerja Kerja, gitu ya. ya. Iya, kalau anak-anak Betul. kan memang masih sebagian besar melakukan proses belajar mengajar itu masih di rumah sehingga kans untuk terjadinya kekerasan seksual itu lebih besar gitu. Jadi salah satunya juga karena faktor ekonomi, ya faktor juga kemiskinan, sehingga masyarakat dalam hal ini cenderung gampang mengalami stres ya, stres sehingga Hmm, membutuhkan pelampiasan nih, Mbak Lia, pelampiasan dan ya. pelampiasan itu sayangnya dilampiaskan kepada si anak ini gitu ya, yang memang sangat rentan sekali karena anak-anak tersebut sangat bergantung pada orang-orang dewasa, Mbak Lia. Itu Hmm, ya dan cenderung dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Selain itu penggunaan media daring itu juga meningkatkan resiko bagi anak untuk mengalami pemanfaatan seksual secara online
Itu juga Hmm. Mbak Lia. Baik, jadi Gitu. memang pandemi COVID-19 ini itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi banyak Iya, pihak, baik orang tua, pemerintah, untuk mengatasi segala hal yang terjadi dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Mbak iya, Juliana ya. iya. Kemudian kalau tadi Mbak sudah sampaikan tentang faktor pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual, lalu bagaimana dampak kekerasan seksual yang diterima oleh si anak itu sendiri? Tentunya dampaknya sangat panjang, Mbak Lia. Hmm. Di samping berdampak pada masalah kesehatan anak itu sendiri, itu juga berkaitan dengan trauma. Trauma yang Ya. diterima oleh si anak, bahkan hingga dewasa pun itu belum tentu hilang, Mbak Lia ya, Hmm. trauma tersebut. Si Betul. anak karena ini berpengaruh juga pada psikologis, fisik maupun sosialnya. Jadi anak bisa mengalami apa namanya timbul perasaan bersalah dari dirinya, stres, tidak bisa tidur, terus juga bisa mengalami disfungsi seksual, juga bisa berpengaruh terhadap prestasinya yang menurun di Ya, sekolah ya, dan ya. banyak hal sebenarnya dampaknya Mungkin lebih jadi lebih lebih parah tertutup lagi kan kali ya? trauma, lebih Iya, tertutup gitu kan, iya. tidak Jadi percaya dengan orang insecure ya. dewasa di sekelilingnya. Ya, Iya, ya, ya, ya. seperti itu. Itu yang masalah yang cukup serius saya bilang ya Mbak Lia ya. Maksudnya Hmm. karena trauma psikis ini yang memang sangat berbahaya nantinya bagi kelangsungan hidup si anak tersebut. Bukan cuma anak, bisa Betul. juga terhadap orang tuanya juga. Ya, jadi orang tuanya juga psikisnya pasti akan ikut terganggu Ya, gitu. pasti. Iya, Jadi iya hubungan seperti itu. hubungan keluarga itu jadinya tidak terjalin harmonis lagi ya. Dampak juga dari terjadinya kekerasan pada anak itu sendiri ya, Mbak ya. Iya, Kalau jadi dilakukan. mm-mm. Iya, jadi maksudnya si orang tuanya sendiri itu juga kan pasti akan terguncang jiwanya dari Ya, sebelumnya. iya. Maksudnya karena anak-anak mereka masa depannya kan akan seperti apa, seperti itu. Iya, Jadi betul. ya di samping anak tersebut mungkin orang tua juga akan mengalami hal yang sama gitu, mempunyai gangguan psikis juga. Seperti itu Mbak Lia. Dampaknya sangat besar kalau menurut saya ini kekerasan terhadap Anak anak ini ya. seksual ya tentunya. Terlebih seksual ya, Mbak Iya, Yuliana ya. iya. Kemudian nih, apa hukuman yang didapati bagi mereka pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Mbak? Baik, berbicara tentang hukuman. Sanksi ya, menurut pasal 75D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Hmm. setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang Hmm. lain. Nah, Hmm. terhadap pelaku kekerasan menurut pasal tersebut itu ancamannya akan dikenakan pidana dengan pidana penjara itu paling singkat 5 tahun dan paling Oke. lama itu 15 tahun. Ya, dan Oke. denda paling banyak sekitar 5 miliar rupiah. Itu Nah, tinggi juga padahal ya dalam Mbak ya. iya, iya memang Oh. di dalam undang-undangnya seperti itu dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, Aha. wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Hmm. juga pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, atau juga aparat yang menangani perlindungan anak itu atau juga dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya malah ditambah Mbak Lia sepertiga. Sepertiga Oh, dari oke. ancaman pidana. Lebih berat jadinya Begitu. ya. Iya, lebih berat. Oke. Dan di pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga tentang perlindungan anak-anak terkait penambahan sepertiga dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana tersebut. Gitu. Oke. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas Oke. pelaku. Gitu. Itu Selain kayaknya itu itu juga penting banget pidana itu. tambahan nih, Mbak Lia, Hmm. pidana berupa kebiri kimia.
Nah, ini yang Nah, baru-baru ini oh, ya. hmm, saya sangat Iya, setuju itu. pidana pidana Saya setuju Mbak yang pidana tambahan ini biar iya. kapok. Iya, itu dia. Ini kan yang baru-baru ini apa namanya disampaikan juga ya, pidana tambahan berupa kebiri kimia ini dikenakan pada setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, itu memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, itu pelaku pidananya itu bisa berupa mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 10 tahun dan paling lama 20 Oke. tahun. Mbak Lia, Oh, baik. gitu. Kalau tadi menarik yang diinformasikan Mbak Yuliana mengenai pidana tambahan berupa kebiri kimia itu kayak gimana tuh Mbak pelaksanaannya tuh Mbak? Iya, untuk kebiri kimia itu diputuskan bersama-sama dengan pidana pokoknya dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, Mbak Lia. Jadi Oke. tindakan tersebut itu dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Jadi terpidana itu Hmm, menjalani pidana pokoknya terlebih dahulu, kemudian oke. ditambah dengan kebiri kimia tadi tambahannya, seperti itu. Dan untuk pelaksanaannya itu di bawah Ah, pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di oke. bidang hukum sosial dan kesehatan tentunya, Mbak Aha. Lia. Oh Itu, dan gitu itu ya. diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 itu ya, tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan Mhm. alat pendeteksi elektronik, kemudian juga rehabilitasi serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Itu Mbak Lia. Ya, memang untuk menginformasikan identitas pelaku dari pelaku kekerasan anak ini memang menurut saya itu penting banget itu. Biar ada dampak sosial yang diterima dari perbuatannya untuk kedepannya. Supaya Iya. ada Efek jerah, efek memberikan efek jerah ya jerah. terutama Mbak Betul, Lia. betul. Iya. Betul, Mbak. Kemudian Mbak Yuliana, bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual itu seperti apa, Mbak? Bentuknya, Mbak? Ya, untuk beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ada di pasal 59A, Mbak Lia, itu antara lain mendapatkan penanganan yang cepat ya, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Juga pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga sampai dengan pemulihan, juga pemberian bantuan sosial bagi anak yang tergolong keluarga yang tidak mampu, serta Oke. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilannya. Seperti itu Mbak Lia, bentuk Terus, perlindungannya. baik. Lalu kira-kira upaya apa yang harus dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar anak-anak itu terhindar dari kekerasan seksual dan yang menjadi kejahatan seksual ini? Kira-kira bentuk Ya, upaya yang dilakukan apa aja tuh, Mbak? untuk menghindari anak dari kasus kekerasan seksual, tentunya dalam hal ini peran orang tua sangat berperan sekali, Mbak Lia. Sangat berperan sekali di dalam mengawasi anak ya, terutama pola pola pengasuhan anak. Yang pasti pertama adalah orang tua. Selain itu juga masyarakat sekitar, dan yang paling penting juga memang pemerintah ya, semuanya tidak bisa parsial, hanya orang tua saja yang bertanggung jawab, hanya Iya, masyarakat saja yang betul. bertanggung jawab, atau juga hanya pemerintah saja, itu tidak bisa. Jadi semua semua elemen menurut saya ini harus kita memberikan perhatian ekstra bagi si anak ya, terutama di dalam pengawasan seperti itu, pengawasan terhadap anak.
pemerintah, masyarakat, stakeholder juga memiliki peranan penting, termasuk kita penyuluh hukum ya, penyuluh hukum di dalam mensosialisasikan baik itu ke sekolah gitu maupun Oke. kepada masyarakat gitu, di mana merupakan bentuk preventif kita ya di dalam pencegahan dan juga mungkin termasuk kita mensosialisasikan bagaimana kita masyarakat ini apabila terdapat di sekelilingnya itu ada salah satu anak yang mengalami korban kekerasan Ya, seksual itu jangan memberikan stigma buruk bagi si anak tersebut dan juga keluarganya, tetapi bagaimana kita rangkul anak tersebut sehingga betul. anak korban kekerasan ini merasa tidak apa ya, kan Tidak biasanya pasti diterima. akan ada iya malu gitu kan, Iya, dia mau iya, main juga mungkin rasanya seperti apa gitu ya Mbak Lia, itu iya, sangat betul, menyedihkan. betul. Jadi iya, jadi selain dari pencegahan kalau menurut saya juga kita bisa mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat nih, ayo kita sama-sama yuk gitu untuk merangkul korban Betul. ini supaya bisa diterima kembali, Betul. bisa perasaannya juga tidak terganggu atau bagaimana, itulah Betul. salah satu upaya kita selain bentuk pencegahan seperti itu Mbak Lia. Ya, jadi memang betul sekali yang disampaikan Mbak Juliana Ya, bahwa bahwasannya sebagai korban dari tindakan menerima tindakan kekerasan itu kan itu udah merupakan sesuatu yang sangat merugikan dan berdampak besar bagi korban itu sendiri dan juga keluarganya. Hendaknya kita masyarakat atau sama-sama itu justru jangan menjauhkan diri, ya, malah sebaliknya kita harus membuka tangan untuk bisa merangkul supaya anak itu yang sebagai korban dia kembali lagi bangkit, semangatnya, semangat hidupnya, kepercayaan dirinya, sehingga yang mungkin dipikirnya ketika menjadi korban itu bagaimana masa depan saya, bagaimana nanti, bagaimana ini, bagaimana itu bisa berbalik, malah berubah cara pandangnya. Kalau kita sama-sama membuka diri dan merangkul korban dan juga keluarganya, begitu ya Mbak, supaya memiliki iya, harapan dan semangat baru. iya, iya, betul, betul Mbak. Baik. Kemudian terakhir ini Mbak Yuliana, pertanyaan saya, ketika masyarakat mendapatkan kekerasan terhadap anak, mereka harus melaporkannya kemana ketika mereka menjadi korban? Eh, Jadi masyarakat dapat melaporkan langsung ke kantor polisi terdekat atau juga dapat membuat laporan pengaduan ke P2TP2A, Mbak, Pusat Oke. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti itu. Oke, jadi bagi sahabat pembelajar, misalkan ada pihak yang menjadi tetangga atau bagaimana, amit-amit sih, jangan sampai Iya, kita atau keluarga kita atau siapapun bagian dari kita tuh iya, mengalami itu. Cuman bagi siapapun yang menerima atau mengalami bisa langsung lapor ke kantor polisi dan juga ke P2TP2A. Pusat iya, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lebih iya. lanjutnya, sahabat pembelajar mungkin bisa googling ya, kira-kira di Mm-mm. mana saja di sini yang terdekat dari wilayah sahabat-sahabat pembelajar di manapun saat ini berada. Baik, Iya, kemudian ini Mbak Yuliana, kita ada beberapa pertanyaan, berkenan untuk memberikan jawaban nggak Mbak? iya, boleh, boleh, boleh Mbak. Boleh Iya, dong ya. saya coba Bentar untuk, ya. iya, saya coba untuk menjawab. Iya baik, ini ada mungkin sebenarnya pertanyaan ini muncul sebenarnya sudah dijelaskan mungkin ya oleh Mbak Yuliana, cuman nggak apa-apa mungkin bagi sahabat pembelajar mana tahu baru join Hmm. bisa bisa ini lagi gitu, Iya, bisa iya, tahu apa yang telah disampaikan oleh Mbak Yuliana. Baik, iya, boleh Mbak. ini ada pertanyaannya, sebentar. Sebentar. Oke, tadi saya lihat ada pertanyaan dari. Oke, ini kok balik lagi ya? Iya, Maaf ya, teman gimana sahabat boleh? belajar. Nanti takutnya kalau saya tidak apa namanya
membaca pertanyaannya nanti, aduh sedih deh. Oke, ini dari Gimana? Lilin Nurhalima dari Sahabat Pembelajar. Iya, Pertanyaannya Mbak Yuliana, sejauh mana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan dilakukan oleh orang dewasa? Itu pertanyaannya Mbak. Silakan Mbak Yuliana. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan baik. perlindungan terhadap anak? Iya, tadi sebenarnya yang tadi saya sudah sampaikan memang benar Mbak Lia, upaya perlindungan terhadap anak ini memang sudah tercantum di dalam pasal 59A tadi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa si anak korban kekerasan tersebut mendapatkan penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial itu, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan juga pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga dengan pemulihan, ya, dan pemberian bantuan sosial bagi anak yang tergolong kurang mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat di setiap proses persidangan peradilan. Baik. Tentunya Jadi itu. upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah banyak ya Mbak ya untuk para korban kekerasan anak, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan ya Mbak Juliana ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan satu lagi dari Sahabat Pembelajar Rahman 44 titik-titik-titik. Kapan kira-kira hukuman kebiri dilaksanakan? Karena sampai sekarang belum terrealisasi. Dan kalau memang sudah ada dasar hukumnya. Silakan Mbak. Ya. Semoga saya nggak salah baca. Baik, agak putus-putus nih Mbak Lia. Jadi tadi pelaksanaan, pelaksanaan kebiri kimia tadi itu diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok yang memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut itu jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya. Memang belum ada nih realisasinya ya, karena memang mungkin belum ya, karena kan ini baru juga disahkan di tahun 2020 ya untuk pelaksanaan kebiri kimianya itu sendiri gitu. Jadi ya, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut menjalani pidana pokoknya terlebih dahulu nih Mbak Lia. Baru setelah menjalani pidana pokoknya baru pelaksanaan kebiri kimia itu dilaksanakan. Iya. Jadi istilahnya seperti double ya Mbak ya, hukumannya tuh seperti double ya. Ada hukuman pokoknya, kemudian setelah itu hukuman kebiri kimianya, begitu ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Baik. Baik sahabat pembelajar, kira-kira bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi? Baik. Ya, saya mohon maaf nih Mbak Lia. Iya, saya menggunakan Instagram pribadi juga nih karena ada kesulitan tadi di dalam untuk masuknya. Yang penting kita tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi tujuan kita ya Mbak ya, untuk membahas tema ini. Baik, sahabat pembelajar, baik Mbak Yuliana untuk pembahasan diskusi topik kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Mbak Yuliana tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan boleh dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang tadi disampaikan juga, hendaknya kita sebagai pihak-pihak yang mungkin tidak mengalami hal tema kita pada kali ini, tapi kita jangan tutup mata akan sekitar kita, supaya kalau ada di lingkungan kita mengalami itu, kita boleh membuka tangan, merangkul, memberikan semangat bagi korban dan serta keluarganya. Baik, karena anak itu adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, kita sayangi, kita didik, dan
Di dalam dirinya harus melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dan dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak pasti akan merusak mental bagi anak-anak itu sendiri, dan tidak cuma anak-anak, bahkan berdampak kepada keluarganya, orang tua atau famili yang lainnya. Dan bagi korban itu sendiri, bagi anak-anak, meninggalkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Dan dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, tidak hanya menjadi tugas orang tua saja, peran pemerintah juga perlu, masyarakat juga perlu untuk mengambil atau berandil dalam melindungi hak-hak anak, baik melalui lembaga perlindungan anak maupun lembaga pendidikan. Dan peran serta penyuluh hukum juga penting. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Yuliana, melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, bagaimana kita harus menghadapi jika untuk ini anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih dari anggota badan kita ini yang harus kita lindungi dari pihak-pihak yang tidak ada urusannya sama kita, yang perempuan yang bagian mana, laki-laki yang mana. Jadi itu pun peran penyuluh hukum itu sangat penting untuk memberikan edukasi bagi anak-anak sekolah. Kemudian yang terakhir bagi kita semua, stop kekerasan pada anak, save the children. Dan semoga para pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan. Begitu closing dari saya, Mbak Yuliana. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Lia. Terima kasih sahabat pembelajar. Betul, sahabat pembelajar, top banget. Terima kasih yang sudah join dan boleh mengikuti obras kita pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Yuliana, sehat-sehat. Terima kasih. Semoga sukses dalam karirnya. Dan amin. Sampai jumpa lagi sahabat terima kasih pembelajar, banyak Mbak Lia atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sahabat pembelajar, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama Mbak. Terima kasih sahabat pembelajar dimanapun berada. Salam sehat dan salam pembelajar. Sampai jumpa. Salam pembelajar, sampai jumpa.